Patriarki sering digambarkan sebagai sistem yang menempatkan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Sementara feminisme hadir bukan untuk menyaingi atau merendahkan laki-laki, tetapi memperjuangkan kesetaraan agar semua orang punya kesempatan yang sama tanpa dibatasi oleh gender. Di lingkungan mahasiswa sendiri, isu ini masih terasa. Misalnya, ketika posisi kepemimpinan organisasi yang lebih banyak diisi laki-laki atau bahkan suara perempuan di forum dianggap terlalu emosional. Sementara laki-laki disebut tegas. Bahkan di ruang digital kita masih sering melihat komentar seksis atau candaan bernada meremehkan. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa universitas terbuka, bisa memahami isu ini dengan lebih bijak? Apakah feminisme dianggap masih tabu? Dan bagaimana cara kita melawan pola pikir patriarkis yang sudah mengakar? Saksikan Taxbloid episode ke-7 yang akan membahas tema patriarki versus feminisme, tantangan kesetaraan di lingkungan mahasiswa, bersama narasumber hebat dari Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka. Minggu 4 Oktober 2025, hanya di Tabloid UT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jurnalistik. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Taxbloid dari berita Jadi Bicara. Ya, Taxbloid ini menjadi salah satu inisiasi dari Tabloid UT untuk membahas mengenai isu terkini dari sudut pandang mahasiswa. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai seputar kelestarian alam dan warisan budaya, gitu kan. Nah, kali ini kita juga bakal membahas mengenai tema yang cukup luar biasa, berat rasanya gitu ya kalau misalnya kita bahas gitu kan. Di episode kali ini kita bakal membahas mengenai patriarki versus feminisme, tantangan kesetaraan di lingkungan mahasiswa gitu ya. Kenapa sih hal ini penting gitu kan? Karena kalau misalkan kita tahu bahwa kita mahasiswa UT yang memang Universitas Terbuka merupakan universitas yang punya sistem kuliah terbuka dan fleksibel. Tapi apakah hal ini, hal kekerasan seksual gitu kan, kesetaraan gender dan lain sebagainya hadir di Universitas Terbuka? Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani dengan dua narasumber yang luar biasa tentunya gitu ya. Yang pertama ada Kadian dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bogor. Halo, selamat sore Kak Dia. Halo, selamat sore Kak Kami. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Semangat tentunya ya. Semangat banget. Semangat. Dan grogi sedikit. Grogi ya apa? Santai aja, kita santai aja. Yang kedua ada Kak Fadli dari Himpunan Manajemen Universitas Terbuka Bogor. Ya, halo. Halo, selamat sore Kak Fadli. Sore Mas Kamil. Terima kasih banyak nih udah hadir dan kolaborasi dengan Taxbloid. Sama-sama. Kita juga berterima kasih. Terima kasih banyak. Gitu ya. Nah, di sore hari ini kita bakal membahas mengenai feminisme versus patriarki gitu kan. Ini kan memang banyak banget isu-isu yang memang ya hadir di tengah-tengah kita sebagai mungkin sebagai mahasiswa, sebagai ya orang-orang di sekitar kita gitu kan. Tapi sebelum masuk ke segmen pertama, mau nanya berat-berat dulu gitu kan. Mau nanya satu hal mengenai patriarki. Kalau Kak Dian dan Kak Fadli sebenarnya ngedukung nggak sih tentang patriarki atau mungkin harus mengedepankan kesetaraan gender gitu atau gimana? Dari siapa? Aku dulu? Boleh Kak Oke. Dian dulu. Kalau menurut aku patriarki itu kita nggak bisa menghapuskan apalagi dari Indonesia ya. Karena patriarki itu sebenarnya ada baik dalam segi agama atau juga segi budaya. Seperti contohnya di agama kita kan sudah tahu
ayah atau laki-laki atau suami itu menjadi kepala keluarga. Dan itu memang harus, karena di dalam rumah tangga itu memang harus ada pemimpin. Harus ada yang memegang tonggak kehidupan rumah tangga kalau secara agama gitu ya. Dan secara budaya juga, misalnya kalau saya kan memang ada keturunan orang Batak. Nah, di mana di situ adalah patriarki itu sangat kuat. Jadi laki-laki itu selalu diutamakan. Tapi ketika kita melihat dari sisi yang baik, patriarki itu tidak selalu negatif, ada juga positifnya. Jadi misalnya kita mengutamakan misalnya laki-laki yang lebih tua, ya itu memang baik karena mungkin dia lebih banyak pengalaman, dia lebih ada kebijakan gitu. Dan jadi kita bisa mendengarkan kebijakan-kebijakan dari orang laki-laki yang dituakan. Itu sih, tapi mungkin kebanyakan patriarki sendiri itu konotasinya negatif karena seperti laki-laki itu lebih berkuasa gitu. Tapi ya kita mesti gimana kita menerimanya gitu sih kalau dari aku, Kak Kamil. Kalau Kak Fadli sendiri gimana, Kak? Betul, saya setuju dengan perkataan Mbak Dian tadi ya. Patriarki itu menurut banyak orang konotasinya terlalu buruk. Nah, tapi kita bagaimana cara kita menempatkan patriarki itu dari sisi baiknya gitu kan. Betul tadi dikatakan patriarki itu akan terlihat baik ketika kita tahu memposisikan di mana patriarki itu bisa kita lihat. Nah, kalau misalkan kita hanya memandang sisi buruk patriarki itu bahwasanya laki-laki itu keras, laki-laki itu bahwasanya dia terlalu cenderung memerintah, tapi ada sisi positifnya di mana laki-laki itu memimpin. Karena dalam segi agama, segi budaya, itu juga telah dikatakan bahwasanya laki-laki itu seorang pemimpin. Laki-laki itu orang yang bisa memanage dalam keluarga utamanya, seperti itu. Iya, benar juga ya, karena kalau misalkan kita lihat bahwa di Indonesia sendiri kan memang menganut sistem budaya, agama, dan balik lagi gitu kan, dalam agama juga kita dipimpinnya sama ayah kita gitu kan, suami yang ya memang mau nggak mau ya kita dipimpin oleh beliau gitu kan. Terus juga memang ya selama ini pun ya nggak buruk-buruk amat, karena memang juga setiap hal itu juga pasti ada positifnya juga gitu kan, karena memang ketika kita memimpin, ketika kita mau mengarahkan itu kan pasti juga tujuannya dengan hal yang baik dan positif gitu ya, Kak ya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan pertama. Aku mau nanya dulu sama Kak Dian. Sebagai mahasiswa universitas terbuka gitu kan, yang aktif berorganisasi, karena kan ya kita, aku dari jurnal, Kak Dian dari Himakom, Kak Fadli dari himpunan manajemen, kita memang nggak hanya aktif secara mahasiswa, tapi kita juga aktif secara organisasi gitu kan. Nah, gimana sih kakak melihat bentuk patriarki muncul di ruang digital gitu kan, mungkin dalam pesan-pesan di WhatsApp maupun hal-hal yang memang berkaitan dengan organisasi. Kalau misalkan kita lihat bahwa kita nih teman-teman dari UKM Hima yang memang di bawah naungan Orma OT Bogor, karena kan kita berkomunikasinya kan seringan berkomunikasi di digital ya kan, di grup WhatsApp ya kan, via personal chat, atau bahkan kita saling kolaborasinya via Google Meet dan sebagainya. Kalau misalkan dari Kak Dian sendiri seperti apa? Kalau aku sih merasanya ya, kalau dari secara chat masih sering ada chat seksis. Kalau di antara laki-laki dan perempuan atau di grup, kayak misalnya ini tadi pagi aku baru mengalami ya dari salah satu leader, maaf nih Bang ya kalau nonton. Jadi kan Himakom memang lagi ada promo meet up, terus kayak bikin gimmick nih, kayak ketua Himakomnya galak gitu istilahnya. Di gimmick tersebut ketua Himakomnya galak, terus dia bilang ya perempuan tuh jangan galak, istilahnya gitu ya. Terus aku bilang perempuan itu kalau tegas malah dibilang galak. Betul. Ya kan, tapi kalau misalnya laki-laki yang tegas, mereka nggak dibilang galak, mereka tegas gitu. Tapi ketika perempuan dibilang tegas, perempuan tegas, mereka dibilang galak, itu salah satu. Terus kadang ada chat-chat seksis kayak misalnya kita nih lagi organisasi nih ya, misalnya ada cowok nih nyeletuk, ya udah lu mau nggak di media misalnya, ya udah tapi kalau misalnya gue ditemenin misalnya gue mau ditemenin Fatwa aja yang cantik gitu, biar tenang gue kerjanya. Nah itu tuh kayak gimana gitu, stereotip sama perempuan gitu, paham ya? Atau ada juga misalnya kalau kita tunjuk-tunjukkan panitia nih, kadang cewek-cewek ya udah lu seksi konsumsi aja. Sementara kalau yang teknis atau leadernya ya udah dari laki-laki. Jadi kayak udah template. Iya, udah template. Dari fun fact, dari 23 UKM dan Hima bisa dihitung pemimpin perempuan dari 23 UKM dan Hima itu ada berapa? Semuanya ketua umumnya cowok-cowok. Kayak di grup ketua wakil Ormawa kan kita bisa lihat ya. Ceweknya tuh cuman beberapa segelintir dan banyaknya cowok-cowok gitu. Dan mungkin ketika aku kadang merasakan ketika cewek speak up dibilang cerewet banget sih, bawel banget sih gitu.
apa sih ini cewek banyak ngomong. Tapi ketika cowok banyak ngomong, wih gila dia kritis banget gitu, keren banget. Tapi ketika cewek yang banyak ngomong, apaan sih nih cewek kayak gitu. Atau ada satu contoh lagi, misalnya kita lagi tegas sama orang. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan misalnya, kita mau tegas sama dia, pasti nanti bawa-bawanya, oh lagi PMS ya lu, gitu. Karena cowok nggak PMS, karena cewek yang PMS. Jadi cewek itu dibawa-bawa lagi PMS gitu. Itu sih beberapa yang aku lihat dalam organisasi, dalam chat-chat kita gitu. Itu yang sering aku lihat masih ada gitu, yang kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan juga ya, maksudnya ya orang-orang mahasiswa teman-teman kita juga ya melakukan hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya ketua Himakom itu galak gak sih? Sebenarnya aku tuh baik banget. Self proclaim ya. Tapi mungkin teman-teman bilang galak, tapi aku galak itu bukan yang tanpa alasan. Aku galak kalau memang anak-anak harus diarahin. Karena mungkin lebih gak galak ya, lebih ketegas gitu. Cuman kayaknya anak-anak mungkin jarang digalakin ya. Jadi yang nganggapnya galak gitu. Sebenarnya aku tegas gitu. Banyak kayaknya. Mungkin bisa ditanya ke teman-teman Himakom. Tapi aku selalu ngasih tahu, aku bukan galak, aku tuh pengen tegas gitu. Aku tuh pengen ngarahin kalian. Karena kalau nggak ada satu orang yang ngarahin, kita semua bubar. Iya betul. Karena memang tujuan kita sebagai ketua. Iya, jadi ketua itu memang buat controlling gitu, controlling, monitoring gitu. Jadi kadang aku anak-anak tegas gitu. Tapi aku juga mau nanya ini secara pribadi. Kalau misalkan di Himakom sendiri kan kakak sebagai ketuanya gitu kan, kayak banyak yang oh yaudah gue menurut aja sama Kak Dian, atau bahkan kayak yang banyak teman-teman yang apaan sih Kak Dian gitu, atau gimana? Ada yang seperti itu nggak sih Kak? Sejauh ini sih mereka nurut ya. Tapi mungkin kalau aku orangnya sangat terbuka, jadi aku selalu setiap aku melontarkan opini atau melontarkan pendapat atau perintah, aku selalu buka kesempatan sama mereka. Silakan kalau ada yang mau ngasih sanggahan, silakan kalau ada yang mau kasih koreksi, aku sangat terbuka gitu. Jadi dan mereka bagus banget sih feedbacknya. Kalau teman-teman aku apalagi kayak BPH aku, sekretaris gitu, wakil, sekarang udah ada wakilnya loh. Dia sangat terbuka buat ngasih feedback gitu. Kak mendingan gini, Kak mendingan gini gitu. Oke, itu luar biasa banget ya dari Himakom gitu kan. Karena aku juga dari dari prodi ilmu komunikasi gitu kan. Karena enggak nama Himakom. Jadi anggota aja. Oh gitu ya. Jadi promo ya. Direkrut nih Fatwa, aku direkrut Fatwa gitu kan. Karena kalau misalkan kita tahu bahwa prodi ilmu komunikasi juga harus tetap menerapkan sistem komunikasi yang baik gitu kan. Apalagi kita sebagai ketua dan lain sebagainya gitu kan. Oke, aku mau lanjut ke Kak Fadli. Kalau misalkan Kak Fadli, Kak sebagai laki-laki terus juga pengurus organisasi, ditambah ketua himpunan mahasiswa manajemen gitu kan, kakak masih melihat nggak sih Kak kayak pola pikir patriarkis dalam pembagian peran organisasi di mahasiswa UT? Kayak misalnya posisi ketua tuh lebih sering laki-laki yang sudah Kak Dian bilang, ketua Hima, ketua UKM di UT Bogor gitu kan, itu kebanyakan cenderung ya laki-laki kebanyakan gitu kan. Terus mungkin bisa dilihat juga tadi dibilang sama Kak Dian, sedikit banget teman-teman yang perempuan itu jadi pemimpin dan lain sebagainya. Apakah hal ini terjadi secara kebetulan gitu kan, atau memang ada kecenderungan ke arah pola pikir patriarkis? Seperti apa Kak Fadli? Ya, pertama mungkin saya perlu mendefinisikan terkait patriarki itu sendiri ya. Kalau patriarki itu kan adalah sistem sosial di mana seseorang berpikir laki-laki itu lebih dominan dari sisi politik, sosial, organisasi terutamanya kan, karena konteksnya ini kita berbicara organisasi. Nah, terkait dalam ruang lingkup organisasi sendiri, memang masih banyak dari anggota maupun pengurus merasa bahwasanya pengurus kita ini atau seorang ketua ini patriarki. Awalnya mendengar obrolan tersebut, saya mengevaluasi kepada teman-teman semua gitu kan. Makanya sekarang dalam lingkungan organisasi, mungkin teman-teman bisa melihat dalam ruang lingkup himpunan mahasiswa manajemen, ketika mengadakan sebuah event, ketika mengadakan sebuah acara, sampai saat ini tidak ada laki-laki yang menjadi pemimpin atau kepala divisi atau namanya menjadi ketua pelaksana. Karena saya ingin memberikan ruang buat teman-teman khususnya perempuan. Mungkin dari acara kita, mungkin acara pertama di generasi berbudaya itu mungkin ketua pelaksananya ada Bunga. Sekarang acara meet up ada Ayu.
nanti di next acara makrab itu pun nanti perempuan. Karena saya rasa dalam segi memanage, dalam konteksnya manajemen kita kan ada bahasanya POAC, planning, organizing, actualing, sama controlling. Saya rasa perempuan itu yang lebih paten dalam menjalankan sisi tersebut. Hanya perlu kita controlling, makanya tetap ada ketua dan wakil yang laki-laki gitu kan. Jadi kita perlu mengevaluasi hal itu. Dan juga saya rasa dalam ruang lingkup himpunan sekarang, kata patriarki itu sudah jarang terdengar. Karena balik lagi, karena kita sudah mengubah sisi berpikir teman-teman dalam ruang lingkup himpunan itu, bahwasanya patriarki itu memang penting. Tetapi ketika kita menempatkan patriarki itu dengan benar, ya jadi sisi positifnya itu tetap ada gitu. Mungkin cukup sekian. Tapi memang kalau misalkan di himpunan manajemen gitu kan, tadi bilang kalau misalkan banyak perempuan yang jadi ketua pelaksana dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang laki-lakinya itu seperti apa Kak? Kayak gue males dia dipimpin sama perempuan, ketuanya ketua pelaksananya perempuan gitu. Atau gimana Kak? Ya, untuk saat ini tidak ada komplain terhadap hal itu, dan saya rasa ini meskipun hanya sebuah hipotesis, tapi teman-teman teman-teman laki itu malah mendukung. Karena balik lagi, dalam sisi memanage suatu organisasi, saya rasa perempuan itu yang paling bisa relevan untuk memanage. Karena kan, perlu kita ketahui ya, mungkin perempuan itu emosional dalam memimpin, padahal enggak. Secara psikologi itu enggak, itu malah bagus gitu. Makanya hanya perlu kita controlling dari sisi sisi laki-lakinya, kita manage aja, kayak gitu sih. Ya, itu kalau misalkan dari himpunan manajemen. Kalau dari Himakom sendiri Kak, kalau misalkan bikin event segala macam, banyak gak sih teman-teman dari Himakom yang perempuan yang turut andil dalam memimpin atau gimana? Banyak dan sangat aktif. Jadi kita bahkan Himakom sendiri kita sama sekali tidak ada kayak pemikiran tentang feminisme atau patriarki. Jadi semuanya dianggap setara gitu. Mau perempuan, mau laki-laki, ketika kamu bisa mengerjakan, ketika kamu bisa bertanggung jawab, ketika kamu bisa berkomitmen, mau kamu perempuan atau laki-laki, kita semuanya boleh speak up gitu. Gitu ya, setuju juga. Karena memang kalau misalkan di organisasi kan namanya kita juga belajar, ya kan, kita setara, kita mahasiswa gitu kan, dan ditambah kita kumpul di satu organisasi ya, kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain buat jadi pemimpin, mengerjakan sesuatu, selagi mereka memang mumpuni untuk mengerjakan hal tersebut, seperti itu ya. Luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya Dian, aku mau nanya, menganggap feminisme ini kan masih menjadi hal tabu dan kadang suka disalahpahami gitu ya di kalangan mahasiswa. Menurut Kak Dian itu seperti apa Kak? Iya sih, menurut aku mungkin kalau teman-teman mahasiswa ya mendengar feminisme itu kayaknya ekstrim banget. Kayak seakan-akan feminis itu adalah ingin mendominasi laki-laki, ingin lebih dari laki-laki. Tapi sebenarnya inti dari feminisme itu adalah mengejar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan itu tidak melebihi laki-laki, tetapi perempuan itu bisa setara dengan laki-laki gitu. Jadi mungkin lebih ke pemahaman aja, kayak ngajarin teman-teman mahasiswa nih harus paham gitu makna feminisme sendiri itu kayak apa gitu. Tapi kalau misalkan di Himakom sendiri kayak ada sosialisasi nggak sih Kak? Kalau misalkan kayak kita tuh nggak boleh kayak gini ya, kita tuh harus sama-sama, kita tuh punya kesempatan dan belajar sama-sama, atau gimana? Kalau kayak pemahaman mungkin teman-teman sendiri, kalau aku melihat ya di Himakom sendiri itu nggak ada kayak yaudah lu aja, lu kan cowok gitu. Enggak sih, nggak ada. Jadi menurut aku mereka semua udah paham dengan posisinya masing-masing dan sudah lebih teman-teman yang cowok nih udah lebih mau kayak mengakui kalau ada cewek-cewek atau teman-teman perempuan yang memang punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi mereka udah lebih menghargai untuk itu gitu. Ya, saling menghargai. Kalau misalkan di Himamen sendiri Kak, kayak perlu untuk sosialisasi nggak sih kayak teman-teman nih kita harus yang jadi pemimpin tuh yang nggak cuma laki-laki aja, atau ada sosialisasi yang memang berhubungan seperti itu Kak? Betul. Mungkin ketika kita mensosialisasikan itu di setiap kegiatan pasti ada mensosialisasikan. Sebelumnya ketika awal saya mensosialisasikan bahwasanya perempuan itu bisa loh memimpin, itu ada sudut pandang seseorang yang mengatakan
nggak maskulin nih kita nih, karena mendukung perempuan. Kayaknya emang lebih cocok cowok aja yang memimpin. Nah, itu coba saya dengan teman-teman mematahkan kalimat itu, mematahkan pemikiran seperti itu. Dan telah terbukti di acara himpunan manajemen sampai saat ini saya rasa selalu berhasil ketika dimanage oleh perempuan. Ya meskipun itu memang didukung oleh banyaknya orang, tetapi kan pemimpin itu yang memanage. Artinya kalimat perempuan itu tidak bisa memimpin itu salah besar. Ya, apalagi Tumdian sendiri kan himpunan ini masih tetap berjalan, berarti kan sampai saat ini berhasil kan? Alhamdulillah. Mohon dukungannya. Pasti dong, pasti kita akan dukung. Nah, Sobat Cerdas, kalau misalkan kita lihat menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2024, kasus kekerasan berbasis gender ini masih sangat tinggi, gitu ya, termasuk di kalangan mahasiswa. Banyak kasus pelecehan verbal yang dianggap ya biasa aja gitu kan, padahal sebenarnya itu dapat merugikan korban. Nah, hal ini menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya hadir di ruang nyata, tapi juga di ruang digital. Gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa universitas terbuka yang memang apa-apa serba online, apa-apa diskusinya, berkomunikasinya di media digital. Menurut Kak Dian dan Kak Fadli, apakah normalisasi pelecehan verbal ini membuat mahasiswa perempuan lebih sulit bersuara? Iya, betul. Serius gitu? Serius. Kayak tadi yang aku bilang kan ada chat-chat seksis atau ada pelecehan verbal. Kadang ketika kita mau menganggap itu adalah pelecehan verbal, kadang disebut ala lebay, ala segitu doang, ala orang bercanda. Nah, jadi kita itu kadang-kadang, apalagi perempuan, apalagi di sisi korban, kan kita bingung sebenarnya yang aku rasakan ini adil atau tidak gitu. Apakah aku ini korban atau bukan gitu? Karena ketika aku mau speak up tentang pelecehan verbal yang aku alami, aku dibilang lebay gitu. Jadi itu sih kayak gimana ya? Kadang yang udah menjadi apa ya? Bukan menjadi tersangka ya. Kayak orang yang melakukan malah jadi playing victim. Ya kayak contohnya gitu tadi. Cuman bercanda doang kok, lebay banget sih tanggapannya. Orang nggak ada skinship kok. Emang nggak dipegang-pegang kok. Orang gue cuma ngomong atau gue cuma ngechat. Nah di situ kita harus tegas gitu. Kayak harus ada bukan pakem apa ya? Harus ada kesamaan pemahaman dari laki-laki dan perempuan kalau memang pelecehan verbal itu tidak baik gitu. Jadi kita harus membela juga pihak korban yang merasakan pelecehan verbal itu sih. Kalau Kak Fadli sendiri gimana, Kak? Ya, mungkin pada saat ini seksis tadi masih menjadi trending dalam setiap forum, organisasi, dan itu perlu difikirkan kembali terkait pola pikir seseorang tersebut melakukan hal tersebut kan. Karena ketika seseorang melakukan seksis itu bisa mendominasi seseorang atau perempuan itu untuk diam karena terbungkam oleh kalimat-kalimat yang dirasa terlalu mendominasi dan mengekang seseorang dalam berpikir. Jadi saya rasa perlu dikalibrasi kembali bahwasanya orang-orang yang melakukan seksis itu bisa jadi menjadi penghambat seseorang dalam grow, dalam bertumbuh. Ya, karena memang ya masih banyak juga ya orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kalau misalkan apa namanya, lebay banget sih loh, gitu kan. Kadang mereka kalau melakukannya juga sebenarnya sadar nggak sadar. Mereka kadang tidak paham kalau ternyata yang mereka katakan itu melecehkan. Betul. Gitu. Ya udah bercanda doang. Gitu kan. Iya, tapi kita mesti lebih kritis lagi, bukan jadi lebay ya, tapi kita tuh mesti memilah-milah loh, bercandaan mana yang mungkin melukai perempuan, bercandaan mana yang pantas dan bercandaan mana yang enggak, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan di Himakom sendiri itu suka terjadi hal-hal seperti itu nggak sih, Kak? Pernah terjadi tapi tidak sering, dan kadang aku suka ngejapri orangnya, bercandanya jangan gitu dong, gitu. Nyelesain masalahnya seperti itu atau Iya, gimana? lebih tegur langsung orangnya, tetapi tidak di depan umum. Iya. Jadi aku lebih ke personal chat. Setuju. Jadi aku kasih pengertian dengan baik gitu. Mungkin nanti bercandanya jangan gitu ya, gitu. Karena mungkin nanti bisa tersinggung atau bisa apa. Nggak apa-apa kamu anggap lebay, tapi aku kasih tahu ini untuk pengetahuan kamu. Kayak gitu. Kalau untuk dari segi korbannya? Dari segi korban, kadang mungkin kita juga kayak yang tadi aku omongin, kadang korban tidak merasa kalau Iya, itu benar. pelecehan. Ya udah bercanda aja Ya gitu. udah, mungkin memang karena terbiasa dengan bercandaan yang seksis. Tapi mungkin aku akan kasih pemahaman nih ke teman-teman kayak lu tuh kayak direndahkan kalau dibercandain kayak gitu sih. Kalau di Himamen ada juga Kak seperti itu atau gimana?
Untuk saat ini sudah tidak ada mungkin ya. Mungkin awalnya pasti ada. Ketika seseorang semisalkan si A mengemukakan pendapat, ada si B bilang, oh ini kayaknya nggak relevan deh. Ini gini. Seharusnya kalimat yang dilontarkan tadi itu kritik harus disertai dengan saran. Nah, kebanyakan orang itu hanya bisa mengkritik, tidak bisa memberikan saran yang relevan gitu kan. Apalagi kita nggak tahu nih, ternyata si A itu orangnya mudah baper, mudah sakit hati, mudah kayak gimana. Nah, itu perlu tindakan untuk kedua belah sisi, dua belah pihak. Si A yang menjadi korban ini perlu kita beritahu, kita support. Silahkan untuk berpendapat. Nah, yang si B ini yang menjadi pelaku perlu kita beri nasihat. Ya, kita perlu beri evaluasi. Untuk mengkritik itu perlu diberikan dengan saran. Nggak boleh mengkritik aja. Ini jelek, ini kurang bagus, atau ini tuh tidak relevan ke si A tadi. Nah, itu tuh harus disertai dengan saran. Jangan cuma menjudge. Itu kan jatuhnya menjudge. Kalau kritik itu baik, tapi harus disertai dengan saran. Kalau kritik doang, ya buat apa gitu? Itu hanya menjudge aja gitu. Teman-teman juga harus sadar ya bahwa ya tidak selamanya itu adalah bentuk bercandaan gitu kan. Karena kita juga harus paham posisi kita, dan kita juga harus bisa menghargai setiap teman-teman di sekitar kita, baik itu kita laki-laki, perempuan, atau bahkan sesama laki-laki ke laki-laki dan lain sebagainya. Ini aku mau bacain lagi, riset lagi. Ini terima kasih banyak kepada Ibu Fatwa sudah meriset. Menurut riset tirto.id, banyak mahasiswa perempuan merasa takut dianggap terlalu vokal ya ketika berbicara di depan forum. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketakutan ini bahkan muncul di ruang digital yang memang seharusnya bisa jadi ruang setara untuk semua bicara tanpa memikirkan gender. Kalau menurut Kak Dian seperti apa? Menurut aku sih harus ya, kita harus menghargai mau perempuan, mau laki-laki gitu ya. Tapi kadang kalau perempuan itu, apalagi aku awal-awal, memang aku ada ketakutan. Ketika aku ngomong panjang lebar misalnya di grup, ini teman-teman bakalan bilang aku bawel apa enggak ya, kayak gitu. Ada ketakutan seperti itu. Tapi seharusnya kita itu bisa menciptakan ruang digital itu menjadi tempat yang aman buat semua. Jadi safe place buat mau itu laki-laki, mau itu perempuan gitu. Jadi kayak walaupun kita perempuan, mau kita speak up panjang, bukan kita cerewet, tapi kita memang mau menjelaskan sesuatu yang memang ada intinya gitu. Dan harusnya dari ruang digital yang kita ciptakan itu jadi tempat di mana laki-laki dan perempuan itu menjadi setara, saling menghormati, saling menghargai pendapat masing-masing gitu. Bisa saling menyuarakan pendapat dan lain sebagainya. Gitu. Karena menurut aku ya, rugi banget kalau kita masih nganggap perempuan kurang lebih baik daripada laki-laki. Dan semoga itu hilang ya sekarang ya. Karena itu bisa ngerugiin mau ke perempuannya, mau ke laki-lakinya. Kalau ternyata yang perempuan ternyata lebih pinter, kalau ternyata lebih bisa memimpin, kan jadi kita bisa bikin organisasi itu lebih baik. Karena saling mendukung gitu. Benar, baik lagi kalau misalkan kita di dalam organisasi gitu kan kita sama-sama setara. Kita sama-sama belajar di organisasi, di himpunan mahasiswa dan lain sebagainya gitu kan. Karena kalau misalkan memang ada kesempatan kita untuk berpendapat, ya silahkan gitu kan. Karena memang adanya platform ini ya sama-sama untuk kita belajar. Iya, dan buat memajukan organisasi, intinya tuh tujuannya sama gitu. Kan. Kalau dari Kak Fadli sendiri gimana, Kak? Ya, kalau menurut saya pribadi mungkin perempuan itu memang takut ya dalam forum saya, dalam organisasi saya secara data, ketika kita melakukan diskusi, ketika kita melakukan suatu perbincangan yang sifatnya akademis, itu masih banyak orang yang takut untuk speak up, orang yang takut untuk memberikan pendapatnya. Mungkin karena trauma karena bahwasanya dia pernah mengemukakan pendapat tapi tidak diterima, atau bahasanya sangat tidak enak gitu. Jadi dalam organisasi saya pribadi, organisasi himpunan, itu selalu ada yang namanya pengevaluasian. Forum di mana semua wajib untuk berbicara. Di mana ketika kita salah satu tidak berbicara, tidak akan beres. Harus ada yang berani ngomong. Harus ada yang berani ketika kita mengadakan suatu event, mengadakan suatu kegiatan, digilir semuanya. Harus mendapatkan kontribusi. Biar tidak ada yang namanya kok laki-laki terus yang jadi ketua, laki-laki terus yang jadi kadif. Itu nggak boleh kayak gitu.
karena kita ingin yang namanya kesetaraan gender. Saya ngomong gini bukan berarti saya nggak maskulin ya. Oke, karena memang ya betul itu tadi ya, kita di sini ya sama-sama belajar, kita memiliki kesempatan yang sama gitu kan, baik itu bersuara, baik itu kita nantinya jadi pemimpin dan lain sebagainya. Mungkin di segmen pertama ini kita sudahi, kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Sobat cerdas jangan kemana-mana, tetap di Taxbloid dari Berita Jari Bicara. Oke, sobat cerdas, kembali lagi di Taxbloid dari Berita Jari Bicara. Nah, di segmen 2 kali ini kita bakal membahas mengenai persepsi dan pengalaman mahasiswa. Tadi juga di segmen pertama kita sudah membahas mengenai kesetaraan gender gitu kan, hak untuk kita sebagai organisasi, sebagai mahasiswa yang memang aktif berorganisasi, kita punya kesempatan yang sama gitu kan, baik dalam bersuara gitu kan, atau bahkan memimpin dalam sebuah forum dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke segmen kedua kali ini, Kak Dian, Kak Fadli. Kalau misalkan menurut Kak Dian sendiri, kenapa sih masih banyak mahasiswa yang memang menganggap feminisme itu berlebihan atau bahkan dianggap seperti melawan laki-laki? Kenapa? Karena Berat ya. berat ya. Karena yang tadi udah aku obrolin ya, yang kayak di Indonesia sendiri patriarki itu masih dianggap sangat kuat gitu. Betul. Dan ketika perempuan itu speak up, dianggapnya tidak menghargai laki-laki atau pengen mengalahkan laki-laki atau galak kayak gitu atau cerewet gitu. Kayak ini orang kayaknya pengen kelihatan banget gitu. Ini cewek carmuk banget. Ada kayak gitu. Padahal kami hanya mengejar kesetaraan, kesamaan dengan laki-laki. Laki-laki bisa, kenapa perempuan nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti si feminisme ini bikin jadi perempuan itu kuat, semuanya bisa gitu. Tapi kita tetap balik lagi, kita itu saling membutuhkan. Jadi feminisme itu adalah untuk menyamakan, bukan untuk melebihi, itu sih. Kalau misalkan nih, aku mau ngomong sama Kak Fadli mengenai maskulinitas. Dari sisi sosial budaya dan maskulinitas, pria yang mendukung kesetaraan kadang dianggap kurang maskulin, gitu kan. Kalau menurut Kak Fadli, sebagai laki-laki, apakah teman-teman di sekitar masih sering salah paham soal feminisme? Gitu kan, misalnya takut dicap kurang maskulin, atau bahkan kalau misalkan memang mendukung kesetaraan gender. Banyak banget teman-teman yang berpikir bahwasanya ketika perempuan itu menggunakan sistem feminisme itu disangka terlalu dominan, terlalu vokal, terlalu ingin terlihat dan tampak gitu. Sebetulnya balik lagi terhadap konteksnya seperti apa. Dia menampakkan posisinya di mana gitu. Ketika dalam suatu forum dia ingin speak up, ya perlu kita apresiasi, bukan malah kita malah berpikir seperti tadi. Ini carmuk lah, caper, ya itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah, dan itu perlu apa ya namanya? Ya dia berpikir sendiri, jangan merasa bahwasanya si perempuan ini caper. Nah, itu tuh ada tindakan di mana perempuan itu ingin yang dinamakan kesetaraan gender, dan itu kesetaraan gender itu menurut saya, bagi saya pribadi, saya senang malah melihat perempuan yang feminisme di mana itu kan mandiri. Perempuan itu gue juga laki-laki bisa, gue juga bisa gitu kan. Laki-laki bisa jadi pemimpin, gue juga bisa kan. Nah, masih banyak yang pandangan negatif tentang feminisme itu, ini terlalu mandiri, jadinya kayak malah kurang baik, sisinya kurang baik. Saya rasa nggak seperti itu. Dan di lingkungan saya pun masih ada beberapa yang menganggap ketika kita berpikir kita mendukung sisi feminisme, kita dianggap kurang maskulin. Kita dianggap jadi laki-laki kok malah ingin diperintah oleh perempuan. Nah, itu kan salah, kesalahan berpikir. Saya rasa yang dicari dari sisi feminisme itu adalah mereka ingin menjadi setara, bukan ingin melebihi. Ketika ingin melebihi ya udah salah. Tapi ketika mereka meminta kesetaraan, ya kenapa enggak gitu. Toh juga pada dasarnya kita ini kan setara gitu. Kesetaraan gender itu perlu. Yang penting ada bottomnya, ada pakemnya. Nah, ketika nanti perempuan udah jadi imam itu baru salah. Tapi kalau misalkan di Makom sendiri, ini mungkin dari sudut pandang laki-lakinya, kadang ada seperti hal yang kayak tadi Kak Fadi bilang nggak sih Kak?
Yang kayak gimana? Kayak misalkan mereka kayak nggak mau mendukung kesetaraan gender karena takut ngerasa kayak gue kurang maskulin atau Oh enggak sih, enggak. Malah kayak mereka lumayan agak bersandar pada diriku ya. Kayak aku senang karena mereka menganggap aku setara dengan mereka. Jadi mereka butuh apa-apa pasti mereka selalu nanya. Mau divisi apapun pasti Kadian ini gimana baiknya gitu. Setara atau pasrah tuh? Setara sih, lebih ke setara. Jadi mereka itu menganggap walau aku perempuan tapi aku juga bisa memimpin mereka gitu. Tanpa mereka menganggap aku lebih kuat. Jadi kayak kita bisa lebih bertukar pikiran dengan enak gitu, dengan nyaman tanpa ada batasan laki-laki dan perempuan gitu. Yes. Nah mungkin ini bisa menjadi contoh atau motivasi untuk nantinya bakal ada Kadian selanjutnya. Iya, ayo segera muncul. Wow. Kayaknya terlalu lebay ya. Siapa sih gue? Ya nggak apa-apa dong karena kan memang mungkin dari awalnya Kadian gitu kan, mungkin nanti bakal ada Kadian selanjutnya. Gitu. Betul. Perempuan. Betul, mungkin nanti di UKM mana atau di Hima mana yang memang nanti dipimpinnya sama perempuan. Gitu. Itu keren banget sih kalau menurutku. Nah, selanjutnya, Kak, kalau misalkan salah satu stereotype yang paling merugikan adalah bahwa perempuan yang vokal dianggap emosional, sedangkan laki-laki dianggap tegas gitu kan. Kalau misalkan yang aku baca gitu ya menurut psikologi, tadi juga udah disinggung sama Kak Fadli bahwa perempuan itu lebih ke emosional, laki-laki itu lebih ke logika. Itu kan sebenarnya hal yang mitos yang betul enggak benar juga. Judging ya. Kalau misalkan menurut pandangan Kak Dian itu seperti apa, Kak? Ya menurut aku nggak baik ya ada justifikasi seperti itu. Sebenarnya kita harus balik lagi ke isinya. Kalau emang ketika kita menyampaikan sesuatu, apa benar ini perempuan hanya emosi saja, atau memang benar isinya yang dia sampaikan itu memang untuk membangun gitu. Jangan selalu orang atau laki-laki itu menganggap ketika perempuan speak up banyak dianggapnya cerewet, atau ketika tegas dianggapnya galak gitu ya. Dan ketika ada kesalahan mungkin dia mau membenarkan, maksud aku kayak mengembalikan ke apa sih kaidahnya, dianggapnya emosional. Enggak semuanya kayak gitu. Ada memang orang yang ketika tegas terlihat beda dari biasanya gitu. Emosionalnya itu yang memang karena dia perlu mengeluarkan emosinya gitu. Jadi lebih baik kita balik lagi ngelihat dari isinya tuh apa. Apakah benar ada isinya atau memang cuma emosi aja gitu. Tapi aku harap perempuan semuanya bisa belajar untuk mengungkapkan sesuatu itu, dipikir dulu, terus dikeluarin baru dengan penuh kehati-hatian supaya tidak dijudge, emosional banget orang gitu. Yes. Itu sih. Kalau Kak Fadli sendiri lebih sering menggunakan emosional atau logika, Kak? Nah, ini tergantung pada konteksnya ya, gitu kan. Di dalam organisasi saya melihat banyaknya dinamika kepemimpinan gitu, tergantung konteksnya apa. Kalau kita bilang laki-laki itu lebih logika, enggak juga gitu. Kadang banyak yang pakai emosional kan, gitu kan. Ketika kita melihat perempuan terlalu menggunakan emosional juga enggak juga gitu. Kadang juga mereka pakai logika. Nah, ini tergantung pada situasi dan kondisinya seperti apa. Gitu. Dan saya rasa sekarang banyak kok perempuan yang sudah berpikir balancing antara logika dan emosional. Jadi nggak cuman salah satu aja gitu, nggak terlalu dominan. Karena kan melihat akulturasi kita juga sekarang udah ada tren, sekarang juga zaman udah berkembang, secara forum udah banyak, terlalu yang dinamakan kemunduran dalam berpikir kayaknya udah nggak ada, gitu. Gitu ya. Karena memang ya betul tadi apa kata Kadian bahwa kita sebagai mungkin perempuan atau laki-laki yang memang memimpin ya kita juga harus bisa menggunakan keduanya baik itu secara emosional atau logika gitu kan. Kalau ngomongin cinta tak ada logika. Cinta ini. Deng. Intermezzo ya teman-teman. Tadi kayaknya berat sekali gitu. Tegang banget ya. Tegang banget ya. Nah, aku mau nanya ke Kak Fadli dan Kadian. Kalau misalkan kita ngelihat tren yang sekarang gitu kan, apakah generasi muda gitu, Gen Z gitu kan, sudah lebih terbuka menerima kepemimpinan perempuan dibanding generasi sebelumnya? Menurut aku sudah ya. Kayak mereka karena Gen Z ini kan mereka sudah diterpa oleh dunia digital yang sangat luas. Jadi
mereka tuh kayak lebih terbuka dengan kesetaraan gender kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak kolot istilahnya pemikirannya gitu. Dan di mana informasi bisa kita terima kapan aja dan di mana aja kita bisa nyari informasi. Mereka bisa lebih belajar apa itu feminisme gitu, apa itu patriarki, perempuan itu seharusnya bagaimana. Itu aku harap Gen Z itu bisa memanfaatkan privilege mereka yang mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya nih buat diolah menjadi lebih baik gitu, menerima info-info itu dengan baik. Iya, karena kalau misalkan kita lihat Gen Z itu kan apa ya, dengan mudah sekali mendapatkan, menerima, belajar dan menerima informasi di media sosial, di Google atau di platform-platform manapun kita bisa belajar. Itu untungnya sebagai Gen Z. Kalau Kak Fadli sendiri Kak, seperti apa? Kalau menurut saya Gen Z ini mungkin ada dua sudut pandang nih. Ada yang berpikir mereka itu sudah paham terkait patriarki, sudah paham terkait feminisme dan sudah bisa mengkelompokkan itu ini cocoknya di mana gitu. Nah, ada juga Gen Z yang di mana ya gas aja, bodo amat lah gitu kan. Kan kebanyakan Gen Z itu kan bisa dibilang dia jalannya terus ada batu menghirap terobos gitu kan. Nah gitu, dan saya rasa Gen Z ini sudah banyak belajar lah dari pendahulu kita, ya mungkin ada gen-gen sebelumnya gitu kan, dan berpikir ini sudah rasional, sudah berpikir nggak cuman subjektif aja, nggak objektif aja, tapi kita kalibrasikan semua itu. Tapi ngomongin generasi gitu kan, lebih baik kalau misalkan ini kan kita Gen Z gitu kan. Gen Z kan kalian? Gen Z kan? Tahu nggak ya? Aku alpha sih. Oke. Lebih muda lagi gitu kan. Nah, ngomongin soal generasi. Kalau misalkan menurut Kak Dian atau Kak Fadli itu lebih enak di generasi sekarang sebagai Gen Z atau gue malah lebih suka kepemimpinan dari sebelum-sebelumnya kayak boomer, milenial atau sebagainya. Aku lebih suka dengan Gen Z ya, karena mereka lebih fleksibel. Setuju. Fleksibel, tapi juga punya banyak pengetahuan gitu. Dan harusnya teman-teman Gen Z itu bisa memanfaatkan yang diterima itu jadi pengetahuan buat mereka lebih maju. Karena sekarang itu apa-apa itu gampang banget. Kamu mau nyari apa juga ada. Kenapa bahan kayu harus jati yang lebih bagus? Kamu bisa nyari gitu. Kalau dulu kita harus ke perpustakaan nyari bahan kayu yang bagus apa ya? Buka-buka buku kayu, tukang kayu dulu nanya. Sekarang mah bisa nyari apa juga gitu. Iya, sambil rebahan gitu. Enak banget deh pokoknya. Kalau Kak Fadli sendiri? Ya, untuk Gen Z sendiri saya rasa sudah mudah dalam digitalisasi ya. Sudah diberikan akses penuhnya. Ketika kita mencari sesuatu ya sudah ditampilkan. Mungkin teman-teman juga pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai dan lainnya. Mungkin tugas juga ngerjain pakai itu. Ya menurut saya dari segi kepemimpinan di Gen Z itu lebih menyenangkan, lebih fun, lebih fleksibel tadi yang dikatakan Tumdian ya. Saya rasa Gen Z ini punya potensi besar untuk generasi emas lah. Semoga ya. Ini menyampingkan dulu soal feminisme dan patriarki. Kalau misalkan ngomongin tadi kemudahan kita sebagai Gen Z mendapatkan informasi dengan mudah gitu kan. Apakah hal ini sebagai ancaman atau ya udah mudah aja gitu kan sebagai keuntungan kita sebagai Gen Z, atau malah ini sebuah ancaman atau kayak atau seperti apa menurut Kak Dian, Kak Fadli? Kalau aku ancaman. Kalau kita tidak bisa mengelolanya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa memilah apa yang baik buat kita terima dan apa yang buruk untuk kita hempaskan, itu adalah ancaman. Jadi aku harap teman-teman Gen Z ini kayak bisa lebih bijak memilah informasi yang masuk gitu. Juga harus ngecek ini benar atau tidak, ini fakta atau bukan. Apalagi sekarang banyak banget AI gitu kan. Jadi kayak gimana gitu ya. Apalagi teman-teman perempuan, aku harapkan ketika kamu ngedit foto di Gemini AI, apalagi foto sama opa, aku harap kalian nggak bikin kayak opanya lagi dicium atau apa. Tidak, kamu akan merendahkan derajat dan martabat kamu sebagai perempuan. Aku harap kamu bisa mengedit fotonya itu dengan yang baik-baik aja gitu. Kalau rendengan ya oke lah, tapi kalau ketika udah mulai skinship, mencium opa atau opanya cium kamu, itu kayak merendahkan derajat dan martabat gitu. Jadi baik-baiknya kita untuk mengolah itu sih, Kak. Karena iya benar ya. Sebagai Gen Z kita juga harus bijak dalam penggunaan media sosial, teknologi, AI sekarang di mana-mana gitu kan. Mau bikin apapun lewat HP sambil rebahan juga bisa. Ya kan? Benar, bikin edit video pakai AI sambil kan banyak banget kan sekarang tren-tren kayak gitu. Karena aku menyayangkan itu ya, kayak sayang loh gitu. Apalagi maaf banget.
kalau misalnya berhijab gitu kan, maksudnya kita ada batasan-batasan yang harus kita, walaupun itu cuma AI, ih apaan sih kalian lebay banget, itu kan cuma digital, tapi balik lagi kita kalau orang tua kita lihat gimana gitu, kalau guru ngaji kita lihat gimana. Kalau misalkan aku baca terus juga dengar-dengar tentang AI gitu kan, karena kan kita yang menggunakan artificial intelligence itu kan mengupload data gitu kan. Kalau misalkan nih, kalau misalkan namanya kita sudah nggak ada umur, kita nge-upload data, ngedit gambar kita dengan pakaian terbuka, itu kan dosa juga. Itu menjadi apa ya, kita nggak bijak dalam penggunaan media sosial, teknologi dan lain sebagainya gitu. Kalau Kak Fadli sendiri? Ya, menurut saya ini 50-50 lah. Ya, ada dampak positifnya, ada dampak negatif. Kalau dampak positif tadi mungkin kita sangat diberikan akses kemudahan. Betul-betul sangat mudah sekarang. Saya kerja pun pakai AI gitu kan, pakai AI. Kita mungkin kuliah, mungkin anak-anak nakal juga kita pakai AI dalam ngerjain tugas. Mungkin kalau anak UT pakai untuk tutornya pakai AI juga kan. Itu dampak negatif sih kalau itu. Nggak usah dibuka kayaknya Betul. ya. Ya, dikit-dikit lah. Dikit lah. Ya, kalau dampak, Parafrase. tolong diedit. Oke. Ya, kalau dampak positifnya tadi sangat diberikan akses kemudahan untuk teman-teman yang mau belajar, nggak harus ke perpustakaan lagi, tinggal buka OpenAI, tinggal buka aplikasi yang memang relevan dengan yang dicari, itu sangat diberikan kemudahan. Iya. Jika teman-teman mau riset suatu, nggak harus lagi buka Google, harus kita cari satu persatu jurnalnya, artikelnya, udah langsung ada kan. Nah, itu dampak sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya, kayaknya 60-40 lah. 40 itu kebaikan, 60 itu negatifnya. Karena sekarang ancamannya itu sangat besar ya untuk Gen Z ini ya. Yang tadi salah satunya dibilang sama Tom Dian tadi, foto kita edit. Nah, itu kan salah satu, mungkin kalau buat fun aja kan, itu bukan berpikir secara logika maupun emosional, itu secara nafsu sih. Karena foto dipeluk sama cowok atau cowok dipeluk sama cewek, itu juga mungkin kalau yang bukan diri kita itu salah satu tindakan pelecehan dong. Iya. Misalkan ada orang di foto gitu kan, dipeluk sama si A gitu. Si A ini nggak terima gitu, padahal dia nggak tahu apa-apa. Jadinya narasinya itu jadi buruk ini. Disangka mungkin kan kalau Gen Z yang berpikirnya cerdas, oh ini mah editan. Tapi kalau ibu-ibu yang nggak tahu gitu kan, aduh, baik ngomong apa gitu kan. Ada sekarang AI yang dimana baik lagi masak terus ngomong siapa. Nah, itu bener. Kalau Gen Z yang bisa berpikir secara cerdas, ya itu editan, AI. Tapi kalau ibu-ibu Facebook yang iya, ibu-ibu Facebook mungkin disangka besok kiamat. Iya. Kan kita nggak tahu juga kan. Iya. Iya lagi. Ya, terus juga peredaran hoax itu sangat cepat. Gitu kan. Ada si A meninggal, si B meninggal, terus ada politikus yang dikatakan korupsi padahal tidak. Terus juga ada pebisnis yang dikatakan gulung tikar. Sebetulnya itu tidak kan. Itu hanya salah satu tindakan menjatuhkan sisi positif seseorang tersebut. Nah, itu perlu kita evaluasi kembali dan perlu kita, kalau bisa ada di mana forum yang mengajarkan bahwasanya AI itu atau informasi sekarang itu perlu hati-hati gitu kan, karena kita lihat sekarang terlalu banyak hoax. Hampir setiap hari ada aja informasi hoax ini, yang tadi saya bilang bayi ngomong kiamat lah. Terus ada bayi lagi masak terus ngomong apa, masih kecil udah bisa ngomong. Kan agak susah juga ya untuk kita percaya itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dampak negatifnya itu sangat banyak gitu. Karena apalagi di Indonesia ya, bukan saya menjudge orang-orang kita, saya juga orang Indonesia, tapi masih banyak yang berpikirnya itu terlalu rendah, berpikirnya itu ini just for fun gitu. Sebenarnya tapi nggak lucu, tapi itu malah ini tuh nggak baik, ini tuh nggak ada etikanya, seperti itu. Iya benar ya, baik lagi ya, kita sebagai Gen Z, sebagai generasi yang memang dimudahkan segala hal, itu juga harus bijak, baik penggunaan secara media sosial, teknologi, perkembangan teknologi dan sebagainya. Mungkin pembahasan di segmen 2 kita sudahi, kita masih banyak banget pembahasan-pembahasan lainnya, dan masih ada satu segmen lagi di akhir, di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Taxbloid dari Berita Jari Bicara. Oke, halo Sobat Cerdas, balik lagi di Taxbloid dari Berita Jari Bicara. Di segmen terakhir kali ini kita
sebelumnya di segmen sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai banyak sekali isu-isu mengenai kesetaraan gender gitu kan, feminisme dan lain sebagainya. Itu juga tadi ditambah mengenai generasi Z yang memang kita dengan mudahnya untuk menerima akses informasi dan lain sebagainya. Nah, di segmen ketiga ini kita bakal membahas mengenai solusi dan gerakan bersama. Nah, kalau misalkan aku baca mengenai beberapa hal ini di luar UT gitu ya Kak Dian. Beberapa di kampus di Indonesia itu sudah membentuk Satgas PPKS gitu kan. Apa sih PPKS? Pencegahan kekerasan seksual. Nah, di UT sendiri Kak Dian, apakah hal ini itu sudah ada dan apakah perlu dilakukan? Mengingat kampus kita kan merupakan kampus yang lebih menyerap kegiatan secara daring gitu kan. Apa-apa kita juga belajar via tuton gitu kan, via online, website dan lain sebagainya. Dan apakah setidaknya akan mengurangi bentuk pelecehan maupun diskriminasi gitu kan dari lingkup perkuliahan maupun dalam lingkup organisasi. Seperti apa Kak Dian? Di UT sudah ada PPKS dan teman-teman boleh cek, mungkin sudah sering disosialisasikan di dalam OSMB dan juga PKBJJ. Jadi di UT itu ada namanya PPKS, pencegahan kekerasan seksual, dan bisa teman-teman itu karena kita semuanya online, teman-teman bisa buka ppks.ut.ac.id ya, dan di situ itu bagus banget. Harusnya sosialisasinya harus lebih gencar harusnya ya. Jadi di PPKS itu ketika teman-teman buka websitenya kita bisa mengadukan. Jadi dengan namanya whistleblowing system. Maaf nih kalau salah sebut soalnya aku kan Sunda ya. Batak, Jawa, Sunda. Whistleblowing system. Jadi itu kita sebutnya WBS ya kalau bahasa sekarang. Jadi di WBS ini adalah tugasnya dia adalah untuk menindaklanjuti pengaduan, mau itu ke misalnya pelecehan seksual atau ya itulah kayaknya pelecehan verbal segala macam yang terjadi di lingkup kampus UT. Dan di PPKS ini dengan WBS atau whistleblowing system kita dilindungi sama pihak UT. Jadi korbannya akan dilindungi dan juga untuk laporannya ditindaklanjuti gitu. Jadi ini bagus banget, harus banyak disosialisasikan gitu, mau ke perempuan ataupun laki-laki, karena pelecehan seksual tidak hanya kepada perempuan tapi juga ke laki-laki juga ada gitu. Jadi menurut aku bagus banget bisa melindungi kita gitu dari pelecehan seksual gitu sih. Tadi di ppks.ut.ac.id. Ya kan kita semuanya kan myut.ac.id itu gampang banget. Betul. Jadi buka aja ppks.ut.ac.id dan kita bisa isi form kalau ada pelecehan seksual atau semacamnya gitu. Oke, mungkin buat teman-teman juga ini juga himbauan dan informasi tambahan gitu ya, bahwa di UT itu memang punya dan ada gitu kan, dan UT sendiri pun ya tidak semata-mata ya udah kan daring ini ya ngapain amat gitu. Mereka melindungi pasti gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa dilecehkan, direndahkan dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung mengakses website tersebut untuk bisa melaporkan dalam bentuk kekerasan apapun. Jangan takut karena dilindungi. Betul. Identitasnya dilindungi dan ditindaklanjuti juga. Iya, karena kita sebagai generasi Z balik lagi yang memang punya akses yang gampang kemanapun gitu. Kita juga harus paham dan harus sadar dengan apa yang kita lakukan, dan terlebih kita juga harus melakukan hal-hal yang positif kepada teman-teman, baik itu dalam lingkup mahasiswa atau bahkan organisasi gitu kan. Itu luar biasa banget Kak Dian. Aku harap dengan teman-teman tahu adanya PPKS ini, teman-teman juga lebih berhati-hati dalam bertindak gitu sih. Ini adalah pencegahan juga gitu. Ini warning untuk para pelaku warning untuk para pelaku. Warning. Jangan nono ya. No, nggak boleh. Oke. Nah, kalau misalkan mengenai pelecehan dan lain sebagainya gitu kan. Ini kalau misalkan kita lihat ke belakang mengenai demo kan marak banget ya kemarin, kita kan viral sekali demo dan lain sebagainya. Terus kita juga melihat belakangan ini ada gerakan sosial dengan tagar atau perempuan yang melawan ya. Terutama setelah demo di DPR kemarin, banyak perempuan yang ikut turun ke jalan gitu kan, menyuarakan
perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekerasan seksual. Ini banyak banget, aku juga suka lihat di media sosial. Kadang teman-teman perempuan yang turun langsung demo itu bikin konten, melaporkan, dan lain sebagainya. Nah, apakah ini mungkin bisa dijawab sama Kak Dian dan Kak Fadli? Apakah gerakan seperti ini tuh bisa menjadi inspirasi, ya terlebih kita sebagai mahasiswa universitas terbuka gitu kan, yang apa-apa kita digital, yang apa-apa kita komunikasinya ya via online sebagainya gitu kan, untuk lebih berani menyuarakan kesetaraan gender, atau seperti apa Kak Dian? Buat aku bagus banget ya, karena di demo kemarin itu sebenarnya banyak yang kita tuntut dan sudah lama tidak dijalankan juga oleh pemerintah ya, oleh karyawan kita yang kita gaji dari pajak kita. Karyawan kita ya. Salah satunya adalah RUU PKS. Apa sih RUU PKS itu? Kita lihat contekan dulu sebentar. Penghapusan kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual. Lalu ada juga perlindungan untuk pekerja rumah tangga, dan juga ada perlindungan untuk pekerja migran rumah tangga, terutama untuk perempuan. Jadi kita masih banyak mengalami pelanggaran HAM gitu ya, pelecehan seksual. Nah, itu yang kita lawan, dan di demo itu memang kita menuntut untuk segera disahkannya RUU tersebut. Itu sih Kak Kamil. Kalau misalkan menurut Kak Fadli sendiri Kak, atau seperti apa Kak? Ya, kalau menurut saya sangat mengapresiasi lah untuk teman-teman perempuan yang melawan, karena berarti mereka sudah berani mengemukakan pendapat mereka di depan forum, di depan umum, dan juga mungkin karena kita sudah di era digital, tidak hanya demo mungkin ya teman-teman, sekarang lebih mudah lagi memberikan tuntutan melalui sosial media, dengan kita meng-share, dengan kita mungkin hashtag perempuan melawan. Itu mungkin buat teman-teman yang tidak bisa demo, buat teman-teman yang memang takut untuk berdemo, ya masih bisa bersuara dengan hal tersebut. Dan saya rasa di era sekarang vokal perempuan itu perlu dan sangat penting. Jadi perlu kita garis bawahi, kesetaraan tadi itu sangat penting untuk kita semua. Jangan lagi perempuan merasa kita ini tidak bersuara karena patriarki itu lebih dominan. Wah, jangan seperti teman-teman semua. Jadi saya rasa sisi feminisme itu tetap perlu ada di hati teman-teman semua. Di hati perempuan harus ada, di hati laki-laki juga harus ada, biar kita bisa satu suara dalam menanggapi hal tersebut. Kemarin ikut demo? Demo sih enggak, tapi aku ikut ada acara di UT yang perempuan yang melawan. Dan aku seneng banget sih sebenarnya di UT itu kita harus, ini fun fact sedikit aja ya teman-teman, kita harus pakai bahasa perempuan daripada wanita. Karena waktu itu aku pernah info juga ke teman-teman yang ikut nih, perempuan-perempuan yang di acara perempuan yang melawan. Perempuan itu bahasa Sanskerta. Wanita itu bahasa Sanskerta. Jadi dia itu asalnya dari vanita. Vanita itu adalah yang diinginkan. Betapa rendahnya ketika perempuan itu disebutnya sebagai yang diinginkan, gitu. Jadi kayak cuman pelengkap aja gitu. Tapi ketika kita memakai bahasa perempuan, perempuan itu kita diambilnya dari empu atau yang dituankan. Jadi bahasa perempuan itu lebih baik dan bisa mensetarakan gitu perempuan dengan laki-laki. Jadi lebih baik kita mulai sekarang pakai bahasa perempuan daripada wanita gitu. Makanya ada perempuan yang melawan. Perempuan yang melawan. Gitu. Kalau cewek beda lagi tuh. Cewek itu segaul. Karena kan kalau misalkan ini intermezzo gitu kan, susah banget memahami bahasa perempuan. Gitu. Itu gimana tuh Kak? Sebenarnya lebih ke masalah komunikasi aja gitu ya. Untuk perempuan kalau mau lugas aja, jangan kode-kode gitu. Karena kamu hanya menambah drama dalam sehari-hari gitu. Ketika kita bisa lebih lugas, lebih enak juga sama partner kita atau pasangan kita buat mengerti apa sih yang mau kita sampein gitu. Karena nggak semua laki-laki itu punya ilmu cenayang gitu ya, punya ilmu dukun, nggak semuanya. Jadi lebih baik kita bisa lugas, kita bisa lebih mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, pendapat kita, opini kita apa adanya, tanpa harus kode-kodean gitu. Ngapain sih bikin capek diri sendiri gitu? Lebih baik ya udah let people know gitu. Apa yang mau kamu maksud tuh apa gitu. Setuju. Itu terima kasih setelah disampaikan. Terima kasih. Itu unek-unek saya mungkin. Girls, please. Girls, jangan bikin para laki-laki ini susah, girls. Mau makan apa? Terserah kamu aja. Tapi yaudah kita makan padang. Nggak mau, aku lagi nggak mau makan padang. Katanya terserah, gitu kan? Udah gampang ya ngomong mau makan apa? Makan bakso, beres. Betul.
Sangat setuju ini. Ya. Ini yang paling saya setuju ini. Paling setuju ya. Nono ya, teman-teman. Nono ya Desti. Nono kode-kode ya. Gitu. Ya, merangkum apa yang sudah kita bahas dari segmen pertama sampai terakhir, banyak banget insight dan informasi yang masuk gitu kan. Tadi juga mengenai apa ya, kesetaraan gender, feminisme, baik itu di lingkungan mahasiswa, kita sebagai organisasi gitu kan, di Himamen, di Himakom yang memang menerapkan banyak sekali ya perempuan-perempuan itu bisa untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Terus juga tadi dalam berhati-hati dalam penggunaan AI, teknologi, kita sebagai generasi Z sudah dimudahkan dengan segala teknologi segala macam, tapi kita juga harus bijak dalam penggunaan media sosial atau bahkan teknologi yang ada. Ditambah informasi yang memang tentang PPKS gitu ya, kekerasan seksual. Mungkin teman-teman baik lagi harus bisa melawan gitu kan. Sekarang mungkin teman-teman yang sedang nonton belum tahu adanya PPKS di UT segala macam gitu kan. Sekarang sudah tahu, sudah terinformasi, boleh dicek atau mungkin nanti jangan sampai Amit-amit juga ya, amit-amit. kalau misalkan Jangan sampai memang deh. terjadi Atau gitu kalau kan. ada temennya amit-amit Iya. mengalami, kamu sudah tahu kemana harus mengadu. Iya, kamu sudah Gitu. tahu kemana harus melakukan, mengadu dan lain sebagainya. Gitu. Kita sudah banyak sekali obrolan informasi yang sudah didapatkan. Terima kasih banyak Kak Dian sudah datang di Taxbloid kali ini. Kak Fadli terima kasih banyak sudah. Jangan kapok. Ya, jangan Semoga kapok nanti undang kita. Iya enggak dong. Semoga nanti kita bisa melakukan kolaborasi lagi di Taxbloid di episode-episode selanjutnya. Sobat cerdas, ya dari obrolan kita kali ini banyak sekali bahwa kita lihat bahwa patriarki tidak hanya hadir di ruang fisik, gitu kan, tapi juga di ruang digital. Feminisme hadir bukan untuk memusuhi laki-laki, tapi untuk memastikan semua punya kesempatan yang sama, gitu kan. Mulai dari hal kecil, menghargai suara perempuan di forum, membagi peran organisasi secara adil, hingga berani melawan ujaran seksis di media sosial. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran mahasiswa, termasuk kita di Universitas Terbuka. Terima kasih sekali lagi terima kasih untuk Kak Dian, Kak Fadli. Jangan lupa like, share, dan ajak teman-teman semua nonton episode selanjutnya. Saya Mustafa Kamil, pamit undur diri. Sampai jumpa di Taxbloid dari Berita Jadi Bicara. Salam jurnalistik.